Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi keperilakuan yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Wirmi Eko Saputra, SEMSI. Materi pengantar akuntansi keperilakuan ini saya mengambil dari sumber buku yaitu berjudul Akuntansi Keperilakuan edisi 2 karya Arfan Iksan Lubis. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan tentang akuntansi keperilakuan, kita perlu mengetahui pengertian akuntansi itu sendiri. Di sini dikatakan akuntansi itu secara sempit adalah atau dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklarifikasi, menguraikan, menggabungkan, mengistisarkan, dan menyajikan data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi ini akan digunakan secara internal maupun eksternal. Baiklah, selanjutnya adalah sistem informasi. Mengenai sistem informasi, pada hakikatnya akuntansi itu merupakan suatu sistem informasi ya, dan untuk mencapai agar fungsi-fungsi akuntansi itu dapat terlaksana secara optimal, perlu didukung dengan adanya perencanaan dan implementasi sistem akuntansi itu sendiri. Kemudian tidak terlepas dari keterlibatan manajemen puncak dan pengguna sistem informasi dibutuhkan dalam setiap tahapan siklus hidup dalam mengembangkan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC, di mana SDLC ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, analisis, rancangan, implementasi, dan pasca implementasi. Kemudian kita masuk ke contoh keterlibatan manajemen puncak. Yang pertama itu ada di keterlibatan manajemen puncak dalam tahapan perencanaan strategi bisnis. Kemudian yang kedua itu ada dalam tahapan perencanaan sistem. Nah, dalam tahapan perencanaan sistem ini manajemen puncak itu juga terlibat di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada dalam tahapan implementasi. Kemudian ada tingkat keterlibatan pengguna sistem. Itu terbagi juga menjadi 6. Yang pertama itu adalah tidak adanya keterlibatan sama sekali atau no involvement. Kemudian yang kedua ada keterlibatan simbolis atau simbolis involvement. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan melalui pemberian saran atau involvement by advice. Kemudian yang keempat ada keterlibatan dengan pengendalian yang lemah atau involvement by weak control. Kemudian yang kelima ada keterlibatan dengan melakukan atau involvement by doing. Kemudian yang terakhir ada keterlibatan dengan pengendalian yang kuat atau involvement by strong control. Nah, dalam tingkatan yang kelima dan keenam itu, jika itu digabungkan, itu akan menghasilkan sistem informasi yang cenderung lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke informasi. Nah, di sini terdapat kualitas informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang pertama itu informasi itu harus akurat. Kemudian yang kedua itu harus tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada relevan dan keempat itu lengkap. Selain itu, akuntansi juga merupakan bahasa bisnis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian ilmu keperilakuan. Di sini dikatakan ilmu keperilakuan itu mencakup bidang riset apapun yang mempelajari baik metode, eksperimen maupun observasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Terdapat dua kriteria
Dan permasalahan inti ilmu keperilakuan, yaitu berkaitan dengan perilaku manusia dan riset yang dilakukan secara ilmiah. Ilmu keperilakuan itu merupakan bagian dari ilmu sosial dan berkaitan erat dengan ilmu psikologi dan sosiologi. Aspek ekonomi, ilmu keperilakuan, dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Dengan kata lain, ilmu keperilakuan ini bersifat multidisipliner atau menggabungkan beberapa cabang pengetahuan menjadi satu. Ilmu keperilakuan bersifat multidisipliner itu kan menggabungkan beberapa cabang pengetahuan menjadi satu. Yang pertama ada psikologi, ilmu yang mengukur dan menjelaskan, dan terkadang ilmu ini dapat bahkan merubah perilaku manusia. Kemudian yang kedua yaitu sosiologi. Ilmu sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan pada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada psikologi sosial. Psikologi sosial ini merupakan gabungan antara ilmu psikologi dan sosiologi. Kemudian yang keempat adalah antropologi. Ilmu ini mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima adalah ilmu politik. Ilmu politik ini adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Baik. Setelah kita memahami apa itu tadi ilmu keperilakuan dan apa sih itu ilmu akuntansi, di sini kita akan melihat apa sih pengertian ilmu akuntansi keperilakuan itu sebagai satu kesatuan. Di sini dikatakan akuntansi keperilakuan itu merupakan subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek mulai dari keperilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian ilmu ini juga menyoroti baik dari sisi penyusunan informasi akuntansi ataupun pengguna informasi akuntansi baik dari pihak internal maupun eksternal. Ilmu akuntansi keperilakuan ini mulai menjadi perhatian peneliti sejak tahun 1950-an melalui penelitian dari Argyris tahun 1952. Pengertian ilmu akuntansi keperilakuan oleh Bimberg dan Sid membagi riset akuntansi keperilakuan menjadi 5 aliran. Yang pertama ada pengendalian manajemen atau manajemen controlling. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan informasi atau accounting information processing. Kemudian yang ketiga ada desain sistem informasi atau informasi system design. Kemudian yang keempat ada riset audit atau audit riset. Kemudian yang kelima adalah sosiologi organisasional atau organization sociology. Penelitian akuntansi keperilakuan ini terus berkembang selama beberapa dekade terakhir. Jurnal paling populer mengenai ilmu akuntansi keperilakuan ada Behavior Research in Accounting yang diterbitkan oleh American Accounting Association. Kemudian akuntansi keperilakuan ini dimulai dengan berfokus pada akuntansi manajemen, khususnya pada bidang budgeting. Namun sekarang telah berkembang bahkan pada aspek akuntansi keuangannya, sistem informasi akuntansi, dan auditing. Ada beberapa contoh riset akuntansi keperilakuan yang mencakup. Yang pertama itu untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua itu untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategi apa yang akan digunakan di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan di dalam perusahaan. Baik, seperti yang kita tahu bahwa akuntansi ini merupakan ilmu sosial yang dimana berarti di dalamnya itu berarti banyak aspek-aspek
atau tindakan-tindakan yang manusia lakukan. Dan tindakan itu bisa saja menyebabkan atau mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Nah, manusia itu kan memproses data, dan di mana data-data itu akan diolah menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya akuntansi ini tidak mungkin lepas dari unsur manusia itu sendiri, dan karena manusia memproses kegiatan-kegiatan yang ada sehingga menjadikan atau membuat laporan keuangan. Ya, aspek keperilakuan pada akuntansi yang pertama adalah akuntansi adalah manusia. Nah, di sini dikatakan adalah manusia yang menjadi motor utama dalam kegiatan pembuatan laporan keuangan, merupakan aspek penting di dalam akuntansi itu sendiri. Memang zaman sudah maju, kita menggunakan teknologi dalam membuat laporan keuangan. Tetapi apabila tidak ada manusia yang memotori atau yang membuat laporan keuangan, maka dengan adanya teknologi itu juga percuma, nggak bakal jadi laporan keuangan. Kemudian manusia menjadikan informasi akuntansi itu terkadang diragukan, seperti adanya income shooting, manipulasi, fund, dan banyak hal yang sebenarnya disimpangan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, peran dari seluruh pihak hanya diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Peran setiap individu atas tanggung jawabnya masing-masing itu sangat diperlukan ya, di mana peran dari setiap individu itu akan berpengaruh pada kinerja dan pencapaian tujuan dari perusahaan atau kelompok. Baiklah, kita masuk ke lingkup akuntansi keperilakuan. Di sini ada 3 bidang besar dalam lingkup akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu adalah pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan akuntansi. Di sini maksudnya adalah mempunyai keterikatan dengan ilmu dan filosofi manajemen, di mana dia mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang digunakan dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Jadi kira-kira apa sih yang menjadi pengaruh dari dibuatnya sistem akuntansi ini terhadap perilaku manusia? Misalnya orang-orang lebih tertarik dengan adanya sistem akuntansi keperilakuan ini. Orang-orang lebih bertanggung jawab, lebih mematuhi peraturan yang ada gitu. Kemudian yang ketiga adalah metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Jadi apa metode dan strategi yang akan digunakan untuk mengubah perilaku manusia itu? Misalnya dari karyawan yang suka datang telat, strategi apa sih yang kita gunakan supaya karyawan tersebut tidak datang telat lagi gitu. Baik, kita masuk ke landasan teori dan akuntansi keperilakuan. Dari pendekatan normatif dan deskriptif. Yang pertama, pada awalnya desain riset akuntansi ini di sini dijelaskan dibahas tentang mengenai akuntansi manajemen ya. Jadi itu hanya mempertimbangkan perhitungan harga pokok penjualan. Namun berdasarkan berkembangnya waktu dan zaman, akuntansi ini mulai bergerak ke arah penganggaran dan juga pricing atau harga transfer. Itu pun adalah riset yang telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh. Yang paling terkenal adalah riset yang berjudul The Impact of Budgeting and People. Bisa digunakan untuk semuanya. Dari pendekat ini itu tuh bersifat universal atau menyeluruh. Kemudian yang kedua itu ada dari pendekatan universal ke kontijen. Pendekatan ini tuh lebih spesifik. Misalnya ada 5 variabel yang kita injek. Yang pertama ada uncertainty atau adanya ketidakpastian. Contohnya tugas-tugas yang berbeda. Kemudian yang kedua ada teknologi dan saling ketergantungan. Seperti proses produksi massal misalnya.
dan lain-lain. Dan dengan adanya teknologi ini, perusahaan itu bisa memproduksi berapa banyak. Dan dengan memanfaatkan teknologi ini, teknologi bagus apa yang saling ketergantungan dengan supplier atau customer. Yang kemudian yang ketiga ada industri, perusahaan, dan unit variable. Seperti kendala masuk dalam industri, rasio konsentrasi dan ukuran perusahaan yang menjadi variabel. Kemudian yang keempat adalah strategi kompetitif. Ini biasanya seperti penggunaan biaya yang rendah atau keunikan. Contohnya ya, ini biasanya itu seperti penggunaan biaya yang rendah atau bahan produk kita yang unik. Jadi perusahaan ini mengincar apa sih dan bagaimana masuk ke pasarnya. Kemudian yang kelima adalah observability factor atau faktor-faktor yang dapat diamati. Contohnya desentralisasi, sentralisasi, dan budaya organisasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perbedaan akuntansi keperilakuan dan ilmu keperilakuan. Dari segi area keahlian dari akuntansi keperilakuan itu keutamaannya adalah akuntansi, dan akuntansi keperilakuan itu keutamaannya adalah ilmu sosial. Kemudian yang kedua dari kemampuan mendesain dan melaksanakan. Jika akuntansi keperilakuan itu bukan merupakan elemen utama dari pelatihan. Jadi jika akuntansi keperilakuan itu adalah elemen kunci dari pelatihan. Kemudian akuntansi keperilakuan, elemen kunci dalam pelatihan itu adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus. Kemudian dari akuntansi keperilakuan itu bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan. Kemudian orientasi, jika akuntansi keperilakuan itu dia orientasinya adalah profesional. Kemudian sedangkan akuntansi keperilakuan itu dia mengarah ke ilmiah, bukan profesional. Kemudian pendekatan masalah fungsi, jika akuntansi keperilakuan itu dia lebih mengutamakan ke praktek atau melayani klien dan menasehati manajemen. Kalau akuntansi keperilakuan itu lebih ke teoritis dan praktik ilmu lanjutan dan pemecahan masalahnya. Kemudian jika akuntansi keperilakuan, kepentingan dalam ilmu keperilakuan itu terbatas terhadap akuntansi. Jadi dia hanya di sekitar akuntansi. Jika akuntansi keperilakuan itu terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperilakuan. Baik, materi terakhir yaitu kita masuk ke pengaruh organisasi terhadap perilaku. Sebelum kita masuk ke apa sih pengaruh organisasi terhadap perilaku, kita kembali dulu ke pengertian organisasi itu sendiri. Organisasi itu adalah kumpulan orang dengan tujuan yang sama, dan di sini dikatakan bahwa pekerjaan manusia itu dibatasi oleh organisasi. Di mana setiap perilakunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ukuran organisasi dan struktur yang ada. Semakin organisasinya besar atau berkembang, maka semakin banyak juga orang yang akan terlibat. Dan semakin besar organisasinya, maka strukturnya juga akan lebih kompleks. Nah, ini kan dikatakan juga semakin besar organisasi akan menjadikan semakin banyaknya manusia yang berpartisipasi di dalamnya. Di mana semakin banyak maka akan terjadi hubungan sosial yang lebih banyak lagi. Informasi yang dikelola akan membentuk perilaku setiap individu bergantung cara setiap individu itu menanggapi informasi tersebut dan bijak atau tidaknya. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.